Diceritakan, di dunia yang sedang pulih dari pandemi zombie yang menyebabkan 2 miliar kematian, ada sebuah fasilitas bernama The Resort, yang menawarkan liburan mewah dan taman khusus tempat para tamu dapat menembak zombie yang tersisa di dunia untuk olahraga. Sang pemiliknya YG bernama Valerie Wilton, menjadi sasaran kontroversi dan protes terus-menerus karena potensi wabah yang dapat ditimbulkan oleh resortnya, terutama karena tempat itu tepat di sebelah camp yang dikelola oleh Hope for You, sebuah organisasi amal. Tokoh utama kita adalah Melanie Gibbs, seorang wanita muda yang saat ini menghadiri pertemuan dengan kelompok pendukung penyintas wabah untuk mengatasi kematian ayahnya. Seseorang dalam kelompok ini berbagi pengalamannya dengan resort tersebut dan menjaminnya, jadi sekarang Melanie ingin mengunjunginya juga. Ia menyampaikan ide tersebut kepada pacarnya sekaligus mantan tentara bernama Louis Evans, yang awalnya terkejut tetapi tetap setuju untuk ikut dengannya. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di lounge resort, tempat kami bertemu dengan tamu lainnya. Ada sekelompok pengusaha setengah baya, Jack dan Alfie, dua remaja yang gemar bermain game, dan Sadie, seorang wanita muda yang tunangannya tidak datang ke pesta pernikahan. Saat mereka menunggu perahu siap, Melanie dan Louis melihat seorang gadis kecil melalui jendela yang merupakan penghuni kamp pengungsi. Melanie masih tidak percaya ada masalah seperti itu. Mereka mencapai pulau itu dengan perahu, lalu mereka naik jeep untuk sampai ke resort itu sendiri. Seorang tamu terakhir bernama Archer, seorang veteran yang pendiam, ikut juga masuk ke dalam mobil bersama mereka. Setelah diperlihatkan fasilitas-fasilitas itu, kelompok itu dibawa ke orientasi, yang mencakup lapangan tembak. Alfie dan Jack menembak seolah-olah itu adalah game video, tetapi Melanie belum pernah menembakkan senjata sebelumnya, jadi Louis pun mengajarinya. Saat malam tiba, semua tamu diundang ke sebuah pesta di tepi kolam renang, tempat Valerie muncul untuk memberikan pidato sambutan sementara zombie yang dirantai berdiri di belakangnya. Archer tidak tinggal untuk mendengarkan pidato tersebut, karena ia melihat Sadie menyelinap keluar dan memutuskan untuk mengikutinya. Ia melihat Sadie membobol ruang kontrol, tempat Sadie mengakses sistem keamanan dan mengunduh sejumlah informasi pada stick USB. Keesokan paginya, Melanie melihat zombie dari pesta tersebut diseret keluar dari gedung utama, yang mulai memengaruhi pendapatnya tentang mereka. Sementara itu, teknisi yang bertugas menemukan 3 berkas rusak dalam sistem, tetapi takut memberitahu Valerie, jadi tidak ada masalah. Mereka memutuskan untuk membersihkannya sendiri tanpa membunyikan alarm. Mereka dibawa kembali ke jeep dan menugaskan pemandu. Kelompok kami akan berada di tangan Tom Nevins. Saat keluar, Melanie melihat para zombie dikurung dalam kandang seperti binatang. Alarm mulai berdering di gedung tempat salah satu berkas rusak itu beraksi, tetapi teknisi itu segera mengatasinya. Pemandu menunjukkan kepada tamu bagaimana taman itu dibagi menjadi beberapa area yang dipisahkan oleh pagar yang mencegah zombie terluka terlalu parah. Mereka juga mengingatkan para tamu tentang peraturan. Peraturan nomor 1, dijelaskan, gigitan zombilah yang menularkan virus, bukan darah mereka. Peraturan nomor 2, semakin segar mereka, semakin cepat mereka bergerak. Dan peraturan nomor 3, hanya tembakan di kepala yang akan membunuh mereka. Para pengusaha dibawa ke sebuah gedung khusus di mana para zombie tampak ditahan dan ditempatkan di pintu dan jendela, lalu mereka menembak mereka secara langsung. Melanie dan yang lainnya dibawa ke puncak tebing, di mana mereka dapat menembak mereka dari jarak yang aman. Keselamatannya memutuskan untuk tidak berpartisipasi untuk saat ini sementara tembakan Jack dan Alfie tidak menentu dan sebagian besar meleset dari sasaran. Louis dan Archer, sebagai mantan tentara, selalu mengenai kepala mereka. Ketika giliran Melanie tiba, dia tidak berani melakukannya karena dia yakin zombie yang dia tuju sedang melihatnya. Saat kegelapan mulai turun, kelompok-kelompok itu sampai di tempat mereka akan berkemah untuk malam itu. Tenda telah didirikan untuk mereka. Melanie mulai menyesal datang karena dia tidak sanggup membunuh zombie. Louis memintanya untuk memberi tempat itu kesempatan. Sadie pertama kali didekati oleh Archer, yang bertanya-tanya mengapa dia tidak berpartisipasi. Dia mengatakan ini lebih merupakan aktivitas mantan tunangannya. Kemudian dia didekati oleh Jack dan Alfie, yang terus mendekatinya dan mencoba membuatnya terkesan dengan prestasi permainan mereka, tetapi dia mengabaikan mereka dengan memasuki tendanya. Di kantor pusat, masalah sistem belum terpecahkan, jadi Valerie memerintahkan diagnosis lengkap. Teknisi mengetahui bahwa ada akses tidak sah ke sistem pada malam sebelumnya. Orang asing ini mengunduh banyak data tetapi juga meninggalkan sesuatu. Valerie hendak memanggil petugas keamanan saat sistem mulai gagal. Teknisi berhasil mengendalikannya, tetapi hanya beberapa detik sebelum gagal lagi. Dan karena kegagalan komputer ini, zombie di seluruh resort pun dilepaskan dari ikatan dan kandang mereka. Mereka menyerang orang-orang di hotel dan kolam renang. Mereka juga menyerang para pebisnis dan pemandu mereka. Sistem tidak dapat diselamatkan, jadi teknisi mencoba melarikan diri dari ruang kendali. Tetapi zombie dengan cepat tiba di sana juga dan menyerang semua karyawan, membunuh atau menginfeksi mereka. Zombie yang berada di pesta penyambutan mengenali Valerie dan mengejarnya.
jadi dia berlari ke kantornya dan menutup pintu di belakangnya. Sistem keamanan menjadi offline setelah berulang kali gagal melakukan boot ulang, jadi protokol belerang diaktifkan. Ini berarti tempat itu akan dibom dalam beberapa jam. Di perkemahan, Sadie dan Melanie tidak bisa tidur, jadi mereka berbagi minuman dan mendiskusikan kemungkinan kurangnya etika di balik resort tersebut. Obrolan mereka terganggu oleh kehadiran tiba-tiba zombie yang mendekati mereka. Jadi Melanie pergi untuk membangunkan semua orang sementara Sadie mengarahkan senjatanya ke zombie tersebut. Dia tidak berani menembak, tetapi untungnya Archer turun tangan dan menghabisinya untuknya. Nevins khawatir dengan kejadian ini karena pagar seharusnya mencegah zombie mendekat. Jadi dia menyalakan lampu jeep untuk melihat sekeliling mereka dengan lebih baik. Mereka menemukan segerombolan zombie datang, jadi gadis-gadis itu lari bersembunyi di balik tenda sementara para pria mempertahankan camp. Nevins masuk ke dalam jeep dan mencoba menghubungi markas besar. Tetapi satu-satunya jawaban yang ia dapatkan adalah rekaman yang memberitahunya tentang aktivasi protokol Brimstone. Saat ia mencoba menyalakan mobil tetapi tidak berhasil, Archer kehabisan amunisi. Melanie berlari ke dalam tenda untuk memberinya magasin namun disergap oleh zombie. Tetapi Sadie mendorongnya dan membantu Melanie mencapai jeep, menyerahkan magasin itu kepada Archer dalam perjalanan mereka. Nevins juga disergap ketika ia keluar dari mobil. Tetapi ia juga mendorong zombie itu dan naik ke atas jeep bersama tamu-tamu lainnya. Hanya Alfie yang hilang, tetapi ketika ia mencoba bergabung dengan mereka, para zombie menyerangnya dan menghabisinya. Archer memberitahu semua orang untuk menahan tembakan saat zombie terakhir sudah dihabisi. Kelompok itu menghabiskan malam di atas jeep. Begitu matahari mulai terbit, Archer melakukan pengintaian di area itu dan memutuskan bahwa cukup aman bagi mereka untuk turun. Louis berpikir mereka harus menunggu untuk diselamatkan. Tetapi Nevins memberitahu mereka bahwa itu tidak akan terjadi karena seluruh taman sudah tutup dan protokol belerang telah diaktifkan. Archer ingin pergi dan mencoba mengejar perahu dan Nevins berpikir tidak mungkin baginya untuk tiba tepat waktu. Tetapi ketika Melanie menyebutkan kemungkinan jalan yang lebih cepat, Nevins mengambil peta taman dan menemukan rute yang dapat membantu mereka menghemat waktu. Kelompok tersebut memutuskan untuk mengikuti Archer ke dermaga dan sebelum meninggalkan suatu pagi, Jack menutupi wajah Alfie dengan jaketnya dan mengambil gelangnya. Sementara kelompok tersebut berjalan melalui taman, Melanie mencoba menghibur Louis yang merasa gelisah karena situasi saat ini yang membawa kembali kenangan hangat. Sadie menunjukkan simpati pada Jack yang mencoba berteman dengannya untuk menebus kesalahannya karena tidak memulai dengan baik. Saat Archer terus memandu langkah mereka, Louis bertanya-tanya siapa yang menjadikannya pemimpin dan Archer menjawab bahwa mereka yang melakukannya saat mereka memutuskan untuk mengikutinya. Mereka akhirnya mendekati area berpagar ketika seekor zombie melompat ke arah mereka. Nevins dengan cepat menghabisinya tetapi menjadi kesal ketika dia mengetahui bahwa itu adalah salah satu pemandu lainnya. Dia bertanya-tanya bagaimana ini bisa terjadi ketika keamanan seharusnya kedap air. Jack mengatakan itu pasti kesalahan peretas. Itu bisa berasal dari internet tetapi kemungkinan besar adalah pekerjaan orang dalam yang membuat Sadie menyadari bahwa ini pasti salahnya. Ketika mereka sampai di pagar, mereka menemukan sebuah jeep menabraknya dan menghalangi pintu. Untuk menyeberanginya, mereka harus masuk satu persatu dan meremas tubuh mereka di antara jeep dan pagar. Gerombolan zombie lain tiba-tiba muncul sehingga Archer dan Nevins tetap berada beberapa langkah di belakang untuk menembak mereka sementara anggota kelompok lainnya menyeberangi pagar. Ada zombie di dalam jeep yang rusak itu yang tiba-tiba terbangun dan mencoba menggigit Melanie tetapi Sadie menghabisinya sehingga memberi Louis berkesempatan untuk mengambil senjata yang ada di dalam mobil dan membantu pertahanan. Archer dan Nevins melewati pagar setelah semua orang berhasil sampai dengan selamat. Tetapi seorang zombie juga berhasil menyelinap masuk dan menggigit Nevins. Saat ia putus asa, Melanie mengatakan kepadanya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Louis masuk dan menembak kepalanya, membuat Melanie marah dengan tindakannya. Kelompok itu terus berjalan dan akhirnya menemukan sebuah gedung tempat para pengusaha bersenang-senang. Sebelum masuk ke dalam, Archer membuat Sadie mengakui apa sebenarnya tujuannya datang ke taman itu. Ia menjelaskan bahwa ia telah mengunduh beberapa berkas untuk mengumpulkan cukup bukti praktik tidak etis untuk menutup taman itu dan bahwa ia bekerja untuk Living 2, sebuah kelompok aktivis untuk hak-hak mayat hidup. Ia mengira ia hanya menggunakan beberapa kode dan data terenkripsi untuk masuk ke dalam sistem, tetapi Jax mengatakan bahwa ia telah dipermainkan dan apapun yang ia gunakan untuk mengunduh data itu juga mengunggah sesuatu yang jahat untuk menghancurkan resor itu. Baik dia maupun Louis menyalahkan Melanie atas segalanya, tetapi Melanie tetap bersimpati dan berjanji bahwa mereka tidak akan meninggalkannya. Sambil mencari cara aman untuk memasuki markas, kelompok itu berjalan ke gedung-gedung terbengkalai dan menemukan mayat para pebisnis. Mereka melihat melalui jendela dan melihat para zombie datang ke arah mereka dengan cukup cepat karena mereka adalah korban baru. Melanie, Louis, dan Archie masuk ke dalam terowongan, tetapi Sadie dan Jack tidak dapat menyeberang tepat waktu untuk bergabung dengan mereka sebelum para zombie tiba. Jadi mereka mengambil arah yang berlawanan dan setuju untuk bertemu di pintu keluar. Ketiganya keluar dari gedung tanpa masalah dan Louis ingin pergi. Tetapi Melanie menghentikannya dan meminta untuk menunggu kedua orang lainnya. Sadie dan Jack dikejar oleh para zombie,
Jadi mereka mencoba menyeberangi ruangan kosong tempat salah satu zombie masih terkekang. Mereka percaya bahwa zombie itu sudah mati dan berjalan di depannya. Tetapi zombie itu bangun dan menggigit Sadie. Hal ini membuat Sadie memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri sebagai pengalih perhatian agar Jack bisa melarikan diri. Sadie memberinya stick USB sebelum Jack melarikan diri dan para zombie membawanya. Jack bergabung kembali dengan yang lain sementara para zombie mengejarnya, jadi mereka bergegas dan menyeberangi pagar ke area aman sambil menutup pintu di belakang mereka. Ketika Melanie bertanya tentang Sadie, satu-satunya jawaban Jack adalah memberinya stick USB. Dengan waktu tersisa 1 jam untuk memulai pengeboman, mereka berempat akhirnya memasuki gedung resor dan memilih untuk masuk ke ruangan gelap karena itu satu-satunya pintu yang bisa mereka buka. Di dalam, ada darah di lantai dan pagar yang mirip dengan kandang ternak yang mulai bergetar saat kehadiran zombie mendekat. Kelompok itu berlari melewati pagar dan berhasil mencapai ruang oven dengan dinding yang sangat panas dan pagar di ujungnya yang harus dibuka paksa oleh Archer. Mereka meninggalkan oven dan memasuki ruangan normal. Bertanya-tanya apa artinya semua ini ketika zombie melompat dari langit-langit dan menyerang Jack. Archer menghabisinya, namun sudah terlambat. Jack telah digigit, marah dan menangis. Melanie harus mengalihkan pandangan sementara Archer menghabisinya juga. Mereka meninggalkan ruangan dan berjalan ke ruang perawatan yang dikelilingi oleh tenda-tenda Hope for You. Mereka menyadari bahwa resort tersebut telah menggunakan para pengungsi untuk membuat lebih banyak zombie, membuat mereka tetap lambat dengan cara menua mereka di dalam oven. Tiba-tiba ada gerakan di belakang tenda dan gadis kecil yang Melanie lihat ketika dia tiba memperlihatkan dirinya. Tetapi sekarang dia adalah zombie. Gerombolan lain muncul di depan mereka, sehingga mereka berlari kembali ke dalam saat pengejaran dimulai. Archer dan Melanie menutup pintu dengan menahan berat tubuh mereka. Tetapi Louis melarikan diri dengan memanjat rantai yang jatuh dari lubang tempat zombinya jatuh ke atas mereka sebelumnya. Melanie tidak percaya Archer meninggalkan mereka, dan Archer menyuruhnya untuk mengikutinya sementara dia berpegangan pada pintu. Melanie menerimanya setelah ragu-ragu. Setelah memanjat, dia melihat melalui lubang dan menemukan Archer menyuruhnya untuk memastikan data Sadie terekspos sebelum dia membuka pintu dan terjun ke dalam keributan. Hanya tersisa 15 menit sebelum pengeboman. Melanie berlari melintasi banyak lorong dan setelah mengambil pistol dari mayat di lantai, dia berhasil mencapai salah satu dari banyak kamar mewah di resor itu, yang dipenuhi dengan mayat dan zombie. Louis tiba-tiba muncul dan menutup pintu di belakang mereka. Lalu dia meminta maaf kepada Melanie karena meninggalkannya sebelum menunjukkan padanya bahwa dia telah digigit. Melanie mengerahkan senjatanya ke arahnya tetapi tidak sanggup menembaknya. Jadi dia menyerahkan senjatanya dan membiarkannya melakukannya sendiri. Gerombolan zombie itu kemudian menerobos masuk ruangan itu. Jadi Melanie mengambil senjata lain dari mayat dan mulai berlari lagi sampai dia menemukan ruang kendali. Tiba-tiba dia terkejut saat pintu terbuka dan ada tangan yang menyeretnya ke dalam ruangan lain. Tetapi ternyata itu Valerie yang membawanya ke kantornya. Melanie menyebutnya monster atas apa yang dilakukannya. Valerie mengingatkannya bahwa Melanie sudah membayarnya sebelum mencoba mengambil senjatanya. Saat para wanita itu berebut senjata, para zombie mendengar suara itu dan masuk ke kantor. Beberapa dari mereka memakan Valerie sementara yang lain mengejar Melanie saat dia berlari keluar ruangan. Hitungan mundur menuju pengeboman mencapai 0 tepat sebelum Melanie berhasil keluar. Dia terus berlari saat para zombie mengejarnya dan pesawat-pesawat tiba untuk menjatuhkan bom di mana-mana. Untungnya, dia cukup cepat untuk mencapai tepi tebing dan melompat ke laut sebelum seluruh pulau hancur. 3 orang tidak tahu apa yang menyebabkan seluruh kejadian itu. Melanie selamat dan sekarang muncul di TV mengungkap semua informasi yang dikumpulkan Sadie. Ternyata dia bukan satu-satunya yang selamat. Archer juga berhasil lolos dan melihatnya dengan bangga di layar. Saat seorang reporter berita mengomentari perkembangan terbaru kasus resort tersebut, segerombolan zombie muncul dari laut di pantai resort tersebut dan mengakhiri transmisi. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.